Jangan tidak. Ya itu hancur di bawah. Lah, memang pakai sadar dia daripada itu. Ada aku kepingin bikin sendok Pak, sampai itu. Apakah masih boleh cak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Ahmad Stanlian. Saya dari Fakultas Hukum sama teman Komisi Sosialisasi mengenai hukum perlindungan konsumen. Jadi sebelum kita mulai, saya mempersilakan teman-teman saya buat memperkenalkan diri. Ya, nama saya Arsya Geovara. Saya juga dari Fakultas Hukum Unpad Surabaya. Kemudian di sebelah saya ada rekan. Silakan. Nama saya Marafi Putra, sama fakultas saya sama seperti Mas Arsya, Fakultas Hukum. Baik, selanjutnya saya adalah Muhammad Ansari Adi Putra, jurusan Ilmu Hukum juga, semester 5 juga. Untuk teman saya satunya ada sebuah namanya Mas Apri. Kita mulai. Di sini sebelumnya ibu-ibu apa udah pernah tahu apa itu? Jadi hukum perlindungan konsumen itu mengatur antara pihak pengusaha sama pihak konsumennya. Jadi di Indonesia itu diatur agar hak-haknya itu terpenuhi. Ya, misalkan ada pelaku usaha, kemudian ada konsumen, Bu, di mana kita melihat pelaku usaha itu yang mempunyai kekuatan atau power, sedangkan konsumen adalah pihak yang biasa membeli barang atau jasa. Yang biasa kita ketahui pelaku usaha itu kayak misalkan kita beli sebuah produk, kemudian konsumen adalah pengguna terakhir yang dimana menggunakan jasa tersebut. Nah, sebetulnya hukum perlindungan konsumen itu adalah hukum yang dimana mengatur supaya konsumen dan pelaku usaha ini mereka ini bisa menjalankan kewajiban dan menjalankan haknya juga tidak keluar daripada ranahnya. Contoh misalkan kayak pelaku usaha itu sudah diatur sebelum mengedarkan produk itu, Bu, itu harus ada regulasinya. Misalkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu ada yang mengatur bahwasanya perlindungan konsumen itu Undang-Undang 8 Tahun 99 di mana pelaku usaha itu harus memberikan edukasi, Bu, sebelum memasarkan. Jangan sampai nanti konsumen beli skincare gitu kan, tapi ternyata nanti skincare-nya malah belum ada izin BPOM-nya. Nah, ini kan menimbulkan kerancuan untuk konsumen dan ini berbahaya. Nah, maka dari itu hukum perlindungan konsumen memberikan edukasi. Jadi di sini melindungi, misalkan ada konsumen yang kena kerugian atau kena dampak daripada pelaku usaha bisa melakukan komplain ataupun pengaduan kepada pelaku usaha. Hak dan kewajiban akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, jadi untuk hak-haknya konsumen itu ada beberapa, Ibu. Jadi mungkin yang pertama yang mungkin kita udah sering ya. Yang pertama itu harus kita tahu yang kita mau beli ini apa, agar kita nggak terbodohi sama pemilik usaha. Jadi ketika kita beli saat diiklankan itu kok nggak sama, kita harus bisa melakukan ganti rugi ke pihak pemiliknya. Soalnya itu udah diatur. Kalau nggak kayak gitu nanti pemilik usaha itu semakin semena-mena gitu, Ibu. Dan kedua mungkin untuk informasi ini harus jelas terkait barang yang kita mau beli. Kalau bisa kita sebagai konsumen juga harus, kalau mau membeli barang itu bisa mengecek dulu sesuai nggak data-data yang disampaikan sama yang saat di lapangan itu. Jadi biar kita nggak salah beli. Dan untuk mendapatkan kompensasi itu perlu, karena kalau barang yang cacat atau gagal produksi itu bisa kita reimburse, kita tukarkan di semua toko ataupun usaha-usaha yang lain. Jadi untuk konsumen itu harus jangan mau kalah sama pemilik usaha gitu, karena usaha itu kan pinter ya, pengusaha. Jadi mereka cara marketingnya itu seakan-akan barangnya nggak ada yang cacat gitu. Jadi kita sebenarnya harus bisa lebih jeli lagi untuk membeli suatu barang itu. Ya, kemudian tadi terkait hukum perlindungan konsumen, sekarang klausula baku. Bapak Ibu udah pernah dengar klausula baku belum? Belum ya. Jadi klausula baku itu misalkan kayak kita mau KPR, terus kita mau kredit ya. Itu biasa asuransi. Nah, itu biasa ada klausula baku. Jadi
klausul abaku itu misal kita mau asuransi atau mau KPR rumah, kredit rumah, biasa kita ada klausul abaku di mana klausul itu kayak kita nggak bisa negosiasi sama ketentuan yang ada di dalam surat atau perjanjian itu. Misalkan kita mau kredit rumah, itu kan sudah ditentukan kira-kira pasalnya seperti apa, terus kewajibannya bagaimana, suku bunganya gimana. Itu kita nggak bisa kompensasi, oh ternyata tahun pertama sama tahun kedua kok bunganya beda gitu kan. Kita nggak bisa protes gitu karena memang udah ketentuan dari pihak mereka, dan kita di sana itu hanya bisa setuju atau tidak setuju. Kalau misalkan setuju ya silakan ngambil kredit, kalau misalkan enggak ya kita nggak maksa gitu kan. Biasa kalau klausul abaku seperti itu, cuma klausul abaku itu banyak menjebak konsumen daripada pihak pelaku usaha. Karena mungkin kalau yang disampaikan tadi oleh rekan saya banyak dirugikan konsumen. Contoh misalkan kayak kita mau kredit gitu kan, atau mau jaminkan sesuatu, kita pasti tanda tangan tuh sebuah klausula, di mana biasa klausula tuh kecil, waktu itu ibu-ibu kecil, di mana kita tuh males bacanya karena kan banyak biasanya berhalaman-halaman, sehingga itu taktiknya pelaku usaha supaya konsumen ini nggak mau baca atau langsung tanda tangan setuju deh gitu kan. Padahal di kemudian hari itu ada sesuatu yang merugikan pihak konsumen. Nah nanti kalau konsumen merasa dirugikan, ya nanti jawabannya coba baca Bu, klausul abakunya, padahal di sana sudah dijelaskan, tapi kecil-kecil membuat konsumen merasa rancu gitu. Nah itu jebakan sebetulnya Bu. Nah kalau dari pandangan kami sebagai tim advokasi di sini, penyuluhan sosialisasi baiknya kalau hal seperti itu mungkin bisa dibaca inti-intinya apa, terus dibaca secara detail. Misalkan kalau Bapak Ibu mau kredit mobil, rumah ataupun benda gitu kan, barang-barang, misalkan hari ini sebelum tanda tangan minta suruh kirimin suratnya untuk dipelajarin dulu 1 hari. Besok kalau udah dipelajarin baru tanda tangan. Karena biasanya klausul abaku itu banyak menjebaknya, kurang lebih seperti itu. Itu tiap perusahaan beda nggak biasanya? Betul, jadi setiap perusahaan itu beda-beda. Misalkan ada perusahaan Astra, ketentuannya seperti ini, terus perusahaan Lipo misalkan seperti ini. Nah pasti setiap perusahaan ini menguntungkan usaha mereka masing-masing. Biasa kurang lebih seperti itu. Dan misalkan kalau Bapak Ibu mau pinjol gitu kan, nah pinjol itu juga ada ininya, apa namanya, ketentuan di online itu lebih berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena biasa walaupun sudah terafiliasi dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, cuman biasanya kan kalau kayak dari kolektor datang itu kan nggak sesuai dengan ketentuan. Kan nggak di ketentuan itu tiba-tiba datang ngambil barang maksa atau nembak gitu kan. Nah itu di luar ketentuan. Nah Bapak Ibu nggak perlu khawatir, sebetulnya di sini kami bisa menginformasikan kalau misalkan ada hal seperti itu terjadi, bisa melapor ke ILKI atau BPKN, di mana yayasan ini mengadvokasi bila ibu-ibu atau misalkan ada keluarga yang merasa dirugikan seperti demikian, itu bisa membuat pengaduan atau bisa konsultasi dengan lembaga yang disediakan oleh pemerintah gitu. Karena jarang sekali konsumen itu mau lapor ke pengadilan, seringkali malah konsumen yang kalah karena memang konsumen pasti lebih kurang punya power daripada pelaku usaha, karena kalau pelaku usaha pasti punya pengacaranya sendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Langsing. Itu nggak apa-apa. Untuk dasar hukumnya kita menganut yang di Indonesia itu pakai Undang-Undang nomor 8 tahun 2009. Itu terkait hukum perlindungan konsumen itu tidak di situ semua. Jadi terkait konsumen dan pelaku usaha semua ada di situ. Jadi kalau ibu mau mengajukan tuntutan, bisa mempelajari itu juga, biar tidak salah-salah ketika mau mengajukan tuntutan ke polisi. Kok tidak terjadi ya? Iya, semoga. Itu tujuan kita sosialisasi ini kan untuk meminimalisir mitigasi gitu, supaya nggak terjadi hal seperti itu. Karena memang kan yang biasa terjadi itu kan bukan di perkotaan, itu malah di lingkungan yang memang jauh dari perkotaan biasa seperti itu. Walaupun justru banyak juga di perkotaan, cuman memang apalagi sekarang kan orang itu minim untuk baca ya Bu ya. Mungkin orang zaman dulu senang baca, tapi anak-anak zaman sekarang kan biasa disebut minim literasi. Mas orang-orang sekarang. Oh kebalik ya Bu ya? Iya. Asuransi juga gitu loh Mas. Iya Bu, asuransi, kredit, apapun itu pakai klausul yang memang merugikan konsumen, dan justru yang diuntungkan malah pelaku usaha. Nah kira-kira ibu-ibu di sini ada yang punya kendala atau mungkin pengalaman, mungkin boleh di-sharing, nanti kami bantu untuk memberikan arahan, mungkin konsultasi.
dari ibu mungkin ada pernah Iya, waktu itu kejadian? ikut Pruden. Oh, Wah, Pruden. janjinya gede-gede gini, nanti kalau sudah 10 tahun, Iya. 10 tahun kan ibu guru ya. Oh iya. Tadi hitung-hitung pasti begitu sudah Sama. apa? Saya pakai Bumi Putra. Sampai Oh. sekarang belum cair. Sampai Jadi sekarang saya cair, pakai ya? alasan bla 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 bla. Ternyata memang Wis, betul. saya sudah angkat tangan juga. Jadi begitu 10 tahun ya. Iya. 10 tahun terus. Ternyata dapat surat lagi. Ada apa? Ada apa sih istilahnya? Top apa? Stop apa? Oh ya. Premi dibayarkan itu. Enggak, ganti mas Oh, ganti. Ganti jadi kalau dulu rumah sakit itu kamarnya berapa? Oh iya. Oh iya. sekarang menjadi berapa? Betul betul. Itu Surat apa? diulang lagi si apa nasabah ya? Apa? Konsumen itu harus bayar hampir satu setengah kalinya. Melet iki wis pensiun. Dulu susah waktu itu memang ada 2000 ada Covid ya. Jadi ibu bingung juga. Terus gitu ini aja Bu, tunggu. Nah, ibu ininya banyak apa? Poinnya ya banyak. Poinnya banyak. Untung sudah itu pakai untuk tangan, untuk ini, untuk mata. Ibu pakai 22 juta be. Gede. Finansial. Gara-gara sampai ini. Itu gimana Mas itu kita kalau sudah dirugikan? Nah, sudah ada bisa, tak dapat nih bang tak minta balik. Oh, masih bisa? Bisa. Bukan tidak bisa. Kayak saya, justru saya diajari sih Mas. Oh enggak. Kalau saya kan asuransi beasiswa sekolah. Ya, asuransi sekolah. Nah, itu kan ada tahapnya. Dari TK dapat, masuk SD dapat, masuk SMP dapat, masuk SMA dapat, terakhir kuliah. Nah, anak saya yang kedua ini mulai dari masuk SD itu tidak pernah dapat dengan alasannya katanya pihak agennya. Kan ada agen ya yang menjalankan dari kita, ya dari kita ke pihak Bumi Putra. Janji. Lah kita ke kantor sampai detik ini cuma dikasih nama. Bu, hubungi ini. Pak, hubungi ini. Sampai detik sekarang kita janji dengan janji tunggu pusat sampai anak saya hampir lulus. Saya merasakan tuh Mas dari klaim yang saya sudah pernah itu ya. Saya bayar itu ya. Masih mungkin dari berapa puluh juta tinggal cuma saya bayar dikasih itu 2,5 juta waktu anak saya masuk SD. Sampai sekarang saya klaim kan tidak pernah cair. Bahkan orang yang ngasih nomor telepon saya, kalau saya pergi ke kantornya, iya ibu harus sabar sampai kemana? Anak saya begini lulus. Saya justru ini yang saat ini saya butuh. Anak saya mau biaya sekolah kan banyak Mas. Biaya kuliah saya sudah prediksi waktu ikut join itu kan kayak apa sih Mas? Agennya, iya. Saya biar kenapa saya nabung dari awal supaya anak saya nanti kalau kuliah, kalau ini kan saya paling enggak iya. Setelah kayak gini mau ngadu ke siapa kita? Oh iya. Nah, ya ini yang kita kadang-kadang kita sudah ke gini, toh juga tetap kita yang dikalahkan. Iya. Nah, terus mau ngadu kemana lagi kita? Oh iya. Nah itu gimana kalau menurut jenengan kita harus berpihak kemana kayak Jangan gini? bilang sabar lagi loh Mas. Enggak tante kan tanya kita harus gimana. Iya. Jangan bilang Sudah sabar nggak lagi. bisa Mas. sabar karena kita juga butuh gitu loh Mas. Iya, betul. Kalau kita nggak butuh ya nggak mungkin untuk kita kejar. Betul. Kita telepon kemarin, iya Bu Ibu harus sabar kan ini kondisi. Sabarnya sampai mana Mbak kita ini? Dari nggak itu bilang. nilai uang dulu. Nah, Iya. sekarang beda. Iya, benar. Beras Loh, masih saya dulu kan 500 rupiah, ayo. Triwulan Mas, ambil saya triwulan sama semester. Kalau yang triwulan tuh saya tuh 600. Kalau yang semester tuh saya bayar 1.200.000. Waktu itu ya anak saya masih kecil-kecil. Dengan sekarang kan sudah berapa di preminya saya waktu Iya. itu bayarnya berapa. Nah dia itu rugi tuh kita dengan Pokoknya diputer loh itu pasti Iya. mengumpulkan Pasti. Untuk Kayaknya investasi biasanya. Bumi Putra Iya. itu kan pakainya kayak tak lihat tuh pakai trading yang sama Iya, bosnya. memang semuanya seperti Nah, itu. Iya. Lek rugi di trading diputer. kita Iya. yang asuransinya yang Kayak gitu, dirugikan. dana pensiun, asuransi, Nah. kayak gitu. Betul. Itu loh Mas, makanya kita itu pihak konsumen ini sangat-sangat dirugikan. Nah ini terus harus kemana kita ini kalau Kita kita harus kayak gini? kemana? Kalau tante dua ini kan asuransi. Kalau saya Iya. dana pensiun. Oh. Nah, ini Masih sama. kena pensiun ditunda 10 tahun lagi, Nah. kita tanya saldo berapa, mereka nggak bisa kasih Nggak tahu. bisa kasih tahu Padahal nominalnya. kita sempat ke OJK, katanya itu haknya konsumen harusnya mengeluarkan nominal dana pensiun itu. Tapi sampai sekarang setiap ditanya belum tahu kalau kan beda kayak BPJS itu kan Iya. kita bisa melihat kan berapa. Ah, beda kalau dana pensiun kita nggak bisa.
Harusnya bisa yang terus BPJS pensiun aku disuruh tunggu 10 BPJS tahun aku tunggu nominal berapa? Bisa kita lihat di Ya kalau BPJS bisa, ini dana pensiun punyanya GPIB. Aku disuruh gereja, aku disuruh tunggu 10 tahun tuh harus nunggu dengan nominal berapa? Itu sampai sekarang masih nggak tahu. Udah hampir 2 tahun resign ini. walaupun BPJS pun melanggar loh mas. Makanya terus harus kayak gitu. Contoh ya, Iya. suami saya itu kan pensiun kan usia keluar semua, usia 56 ya. Betul. Setelah itu suami saya sudah 59 sekarang. Narik itu loh nggak bisa sampai sekarang. Terus dananya kemana? Yang kita dipotong sebentar tiap bulan kemana? Sama BPJS juga sama. Bagus, oke. Bukan tenggus bu, katanya gini, perubahan aturan baru, ikut aturan baru. Lah bojoku terima sampai usia berapa? Nah ini loh mas, banyak yang kayak gini-gini kayak gini. Akhirnya kita itu walaupun ada orang ngomong asuransi wes, karena kita sudah cegek gitu loh mas. Itu kalau kita bayarnya oke ya, tapi itu klaim. Padahal rutin bayar premi tiap bulan. Ya rutin mas, saya merasakan anak pertama Udah itu bayar, sudah oke, beruber. beruber agentnya, ayo bu anak ibu dapat premi, nggak dapat ini, nggak dapat ini. Setelah sekarang sudah kita harus menikmati, kita sudah ada tuh mas, agennya pindah. Kalau saya agennya ada pensiun bu, tapi ya gitu, saya nggak tahu kan sudah serahkan ke kantor, nggak mau ngomong apa. Ya, saya nggak tahu. Ya Bu Bambang saya dapat kasih kan Bu. Saya pakai Bu Bambang. Itu loh, makanya suka dukanya kadang kita itu tetap aja ya sebagai Mana ini? Justru saya senang Bu malah, maksudnya bersosialisasi. Jadi saya mendengar orang seperti di lapangan tuh apa yang mereka rasakan. Pertama itu. Kemudian saya juga maksudnya nggak expect kalau ternyata memang banyak sampai sejauh ini. Ternyata juga banyak gitu. Iya gitu kan. Mungkin dari rekan kita bisa bantu jawab. Gitu. Mungkin untuk kalau laporannya itu bisa langsung ke LPKS yang kelola. Jadi maka ini khususkan untuk masyarakat yang ingin mengajukan kerugian. Jadi dari situ nanti langsung dibantu ke polisi. Soalnya kalau ibu laporannya ke kantornya itu dilempar-lempar aja. nah benar Dilempar. saya tuh gini mas, waktu ke Bumi Putra ya, habis ibu nemu ibu Ika, kita ketemu ibu Ika itu gini, iya pak harus sabar, besoknya lagi minggu ke depan kesini lagi ya, iya pak harus sabar, ibu harus telepon ke sini lah, kita itu teleponnya ke sini Iya. iya Jadi kalau dari LPSM ini nanti ini pak Mau loncat, kita kena ikut sana. ini udah datang tadi. Sudah pada datang ini, datang selama itu. Dia balikan ini. Ya, jadi kalau misalkan tadi disampaikan lapor ke LPKSM di mana, sebenarnya masyarakat tuh bingung Bu, ya kan? Kayak misalkan nasabah-nasabah dirugikan terus kayak, wah saya nanti kalau lapor ke polisi nggak bakal digubris juga gitu kan, yang ada harus keluar modal gitu kan, nanti dioper-oper gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada LPKSM, di mana lembaga perlindungan konsumen pada masyarakat Bu. Nah, di situ tuh mengadvokasi, jadi nanti dia tidak bantu Ibu untuk apa namanya melapor ke pihak pengadilan atau pihak yang berwenang, tapi dari sana tuh memberikan rekomendasi kira-kira tuntutan apa yang bisa dilayangkan, kemudian pasal berapa yang kena, terus nanti semacam konsultasi. Jadi dari pihak sana berikan arahan kira-kira seperti apa. Setelah itu arahan biasanya dari LPKSM nanti masih ada rekomendasi
sama ngasih saran kira-kira orang kami seperti apa. Jangan langkahnya nanti buat pengajuan, nanti kok pengajuan ini di apa, di pengajuan seperti apa. Kemudian nanti yang kita tahu orang kami bagaimana. Kita lain dari nanti dilakukan penuntutan biasa dari embes dari pelaku usaha. Nah, dari pelaku usaha biasa dari embes kalau nasabah yang diusaha. Orang awam ya terus terang ya. Tapi kalau mungkin apa ya tidak gitu. Kan ada aku yang Pembinaan itu ada di pasal 2, ayat 8 dan 1. Itu pembinaan itu diperintah bertanggung jawab atas pembinaan pelanggaran dan pembinaan. Jadi konsumen itu udah bicara ya, bukan pemerintah. Jadi kalau emang kayaknya berangkat ini perlu dicatat. Kalau nggak dilaporkan ya. Karena kalau sekarang itu kan kalau nggak viral dia iya, jadi kayak gitu akan berlanjut. Dan LTKSN itu ngejaga data pribadi. Jadi kayak misalkan pelaku usaha ini nggak tahu kalau itu yang lapor. Padahal kan kalau misalkan ketahuan itu yang lapor, pelaku usaha kan apa namanya, iya gitu nggak ngincer atau kayaknya bikin tekanan gitu kan, supaya gitu ini nggak apa narik tuntutannya gitu kan, supaya apa ya perusahaan ini namanya tetap risak gitu loh. Nah, di LTKSN ini dijaga nama itu gitu loh. Ya pengawasan dan pembinaan. Kalau untuk yang mulai kita alami itu bisa dilakukan. Jadi kayak kita belum di rumah dan sebagainya itu beberapa bentuk kita masa terus bisa itu bisa jalan. Kalau saya gini, masalah yang pertama ya, kan saya dilihat dari polisi kita bayar. Ya, dia janji dari awal bulan Juni. Ini kan polisi yang sudah tahun. Kok aku ini saya rasa benar dulu. Kalau kurang 2 tahun, apakah kembali uang saya? Jadi kan kembali, nggak mungkin. Karena kok kayak namanya jatuh, aku namanya tahapan setelah SMP nggak bisa cair. Ya kedua kan kalau saya kembali lagi 2 tahun ya. Jadi kan selesai. Urusan hari itu akan mana bisa kita sebagai nasabah balik dulu sama yang dirugikan. Itu dia nggak bisa menjanjikan nggak bisa kita percayai gitu loh. Ini yang orang dia nggak bisa membatasi. Itu yang Sebetulnya kalau kayak gitu memang agak sedikit samar Bu, karena mungkin bisa jadi nanti alasan mereka sebenarnya ada di ketentuan klausul bakunya itu Bu di awal. Nah itu kan banyak banget ya Bu halamannya kalau misalkan kita apa asuransi ya atau misalkan kredit ya itu banyak. Nah biasanya mereka tuh menyalahkan ke sana Bu. Itu udah jelas di awal Bu kalau misalkan asuransi ini naik turun, misalkan nabung setiap bulan sekian tapi yang ditarik sekian karena mungkin alasannya kalau kita nabung 2 juta per bulan gitu kan terus nanti 20 tahun bisa 100 juta misalkan seperti itu. Nah itu kan dana yang Bapak Ibu tabung itu kan mengalami kenaikan. Nah kenaikan ini kita taruh di investasi. Nah investasi ini kadang untung kadang rugi. Nah cuman kalau rugi kan pasti yang dirugikan kan konsumen. Nah, dia nggak mau. Nah justru itu ada
pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini menjembatani. Jadi kayak nanti ibu bisa buat laporan. Laporan itu maksudnya gini, ibu menceritakan keluhan, nanti di sana yang membuatkan surat-suratnya. Nanti kira-kira berkas apa aja, terus kira-kira bukti transfernya berapa, mutasinya bagaimana, slipnya seperti apa gitu kan. Nah nanti ditunjukin semua, nanti pihak LPSN ini akan membantu advokasi ke BPSK. Nah, BPSK nanti untuk apa namanya mengambil alih hak-hak yang dirugikan oleh pelaku usaha kurang lebih seperti itu. Nah, cuman jarang ada konsumen yang bisa di titik sana karena memang males karena capek. Banyak ini birokrasinya, proseduralnya banyak, birokrasinya banyak. Akhirnya kita ngerasa kayak capek juga gitu kan, apalagi tidak tua gitu kan. Kayak kemarin tuh yang terakhir mas bulan-bulan kayak gampang gitu. Bulan Maret kalau tidak. Itu yang menuntut kita, saya tidak minta tahapan. Tahapan kenaikan tidak. Cuma asuransi yang kita bayar, soalnya kita kembalikan gitu loh. Nggak minta beli yang benar. Ini apa pokoknya aja berarti ya? Karena perusahaan kondisi kayak gitu ya, itu nggak menuntut. Tahapan betul kita. Tapi kita tidak tahapan. Cuma asuransi yang kita mau kita bayar, tahapan ini, tapi kan 15 tahun kita bayar, sudah selesai toh. Nah itu tolong kembali ke kita. Terus jadi itu karena kenapa? Karena perusahaan kita lagi apa ini bukti. Walaupun kan gimana kita bukti, ada pun kita ada berjalan. Dia tetap kayak gitu. Itu yang Padahal perusahaan tidak pilot. kalau di itu kan yang kami tahu itu yang ada Operasi. ada. Kita boleh putra salah kan akan dikolek. Banyak apa-apa di lagi kan. Saya yang bukan itu. Belum sama sekali. Saya itu cuma menerima sekali kok. Waktu anak saya masih SD. Setelah itu tahap dong nol. Uang saya tambah. Tapi janji lain tak bilang ini gimana itu tapi Tapi sudah terafiliasi ke OJK belum itunya asuransinya? Belum ya. Kalau ini sudah harus ya. Karena kita dengan saya, itu mana saya. Tapi sama saya, dari tadi, gambar bawahnya ini kan, kadarnya itu, bunbin, ya, laporan di situ, ke lantai. Sembilan ke 10 ya, itu saya itu sampai berapa kali? Iya, dia bilang ini lagi nanti berapa minggu lagi nanti kita langsung ke Jakarta. Percuma di Jakarta juga nggak ada. Ya saya nggak tahu mereka tuh apa gitu ya, karena memang sudah diantar nanti akan diimplementasikan di tahun 2026 nanti. Sampai bisa ya kita kan belanja ini terus ini nggak ada bisa ngomong. Dan kalau memang saya bilang tunjuk sudah dimintain tunjuk sudah dimintain saya juga minta supaya asuransi kita bisa balikan yang kita bayar dari situ bagaimana cara Ya, kalau dari sisi hukum, sebetulnya ada Undang-Undang 8 tahun 1999 di mana pelaku usaha punya kewajiban dan konsumen punya hak, di mana pelaku usaha itu tidak boleh bohong. Itu harus memberikan informasi yang edukatif dan transparan. Nah, kalau bisa merasa dia bohong atau dirugikan, itu bisa pakai Undang-Undang 8 ke pengadilan atau ke BPSK itu bisa. Di mana sebetulnya banyak aspek yang dirugikan. Contoh misalkan secara material
maupun formil. Misalkan materialnya itu uang yang setiap bulan disetorkan. Kemudian formilnya adalah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Itu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mengembalikan hak ibu. Di sini nggak mandang dewannya atau tidak, Bu, tapi siapapun pelaku usahanya itu pasti bisa. Ya. Transparan ya si tanggalnya, Bu. Berarti kan itu jatuhnya informasi yang tidak jelas. Kalau informasi tidak jelas itu bisa kita gugat, bisa kita tuntut bahwasanya kita punya hak di sana. Kita berhak untuk minta hak kita. Hak kita itu apa? Hak kita tadi kerugian, kemudian informasi yang jelas bisa kita. Ya, itu bisa pakai gugatan pas namanya kelompok. Ya. Karena capek mungkin ngurusnya ya. Kalau pengacara kayaknya ini aja bukan apa namanya LDH yang harusnya kalau pakai LDH nggak bayar. Tapi sebenarnya tugas LDH sendiri itu memang dibentuk khusus sama pengacara, Bu. Pengacara itu punya 2 kantor advokat sama kantor LDH. Kalau mereka nyari duit itu di kantor advokatnya, LDH itu memang nggak nyari duit. Ibaratnya kalau itu kewajiban dia. Jadi bantuan sosial sama dia nyari duit itu di komersil sama non komersil, di mana jadi ibu nggak usah pikir dia akomodasi, itu memang mereka bangun khusus untuk sosial. Jadi yang kasih secukupnya aja. Karena mereka udah punya uang dari hasil bisnis mereka. Jadi laporan ke sana, nanti mereka yang bantu untuk mengadvokasi. Atau merugikan oleh pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menjadikan dasar hukum utama di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban pelaku usaha. Perundingan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan adil bagi konsumen dalam transaksi barang atau jasa, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui batas khusus seperti batas sengketa konsumen atau khusus mereka. Ya, jadi ini buku yang kita pilih. Nanti kalau buku selesainya saya ingin kepada jadi terkait perlindungan konsumen dan kedepannya saya dari tujuan sosialisasi ini sebetulnya lebih ke edukasi literasi digital, di mana sekarang ini kan perkembangan cepat sekali majunya, cepat sekali berkembang. Kalau misalkan kita tidak bisa membantu masyarakat, ya jatuhnya kita buat apa belajar hukum kan? Kurang lebih intinya, karena mungkin ibu-ibu punya anak, punya saudara, ya kalau misalkan beli skincare, beli handphone, beli elektronik, kedepannya mungkin lebih ditekankan kepada due diligence. Due diligence itu kayak ibaratnya kalau kita mau sebelum membeli, kita benar-benar screening, Bu. Kita lihat betul-betul, kita baca betul-betul. Kira-kira kalau kita beli skincare ini
jangan karena lihat murah gitu kan Bu. Murah viral beli gitu kan, tapi juga dilihat kira-kira BPOM-nya ada nggak, izinnya ada nggak. Jangan sampai murah glowing tapi besoknya tutul-tutul berontusan gitu kan, akhirnya nanti pas ngelapor kita nggak bisa, akhirnya kita dirugikan. Nah kedepannya kita pengen itu supaya masyarakat juga bisa melihat bahwasanya harga itu boleh murah tapi kita juga perlu membaca gitu, kira-kira pantas nggak untuk kita gitu kan. Jangan sampai nanti kita dirugikan dari harga yang murah, karena kesehatan itu mahal Bapak Ibu. Nah kemudian terlepas dari itu juga kita juga pengen dalam arti di sini Bapak Ibu tuh lebih hati-hati dalam mengambil langkah apapun itu, mau itu tanda tangan, jual beli rumah, atau itu misalkan beli barang. Mungkin lebih tepatnya ke sana untuk perlindungan konsumen, karena memang perlindungan konsumen ini lebih melindungi konsumen. Karena kalau pelaku usaha pasti pinter Bu untuk memanipulasi informasi gitu kan. Betul, karena mereka juga punya advokat gitu kan. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk lebih membantu ibu-ibu semua. Ya mungkin harapannya semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik. Kami rasa cukup sampai sekian. Izin kami tutup Mbak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.